Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Pendakian Atap Jawa Tengah, bagian part 4. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Mas, ayo. Katanya mau bareng. Kenapa masih duduk di situ? Terdengar seruan dari Dimas yang kembali turun mengajak kami melakukan pendakian bersama. Edward yang terlihat masih menggigil pun dipaksa untuk melanjutkan pendakian. Jika terus-terusan diam di tempat, situasi tubuhnya akan semakin kedinginan karena kurang adanya pergerakan. Itu orang kagak capek apa ya? Bukannya dia udah naik, kenapa dia turun lagi ngajakin kita ya? Ucap Bang Buluk menanyakan. Kalau itu sih kagak aneh lu. Yang lebih anehnya lagi, dia bilang kalau temennya udah pada turun. Tapi kenapa dia malah naik ke puncak ya? Gue kira cuma kita yang gabut di sini. Ternyata ada orang lain juga yang lebih gabut dari kita. Hehehe. Sambung Bang Buluk berjalan memimpin rombongan. Karena kami terlalu lama beristirahat, akhirnya kami harus beradaptasi kembali dengan suhu badan dan detak jantung yang terasa berdegup kencang. Dimas berdiri tepat di hadapan kami semua, menunggu kedatangan kami yang langkahnya mulai melamban. Meski tanpa mengenakan ponco dan membawa sebuah carrier di tubuhnya, Dimas seperti menyeimbangkan langkahnya dengan langkah kami semua. Kayaknya dia porter deh man. Pasti dia anak kampung sini yang paham dengan medan pendakian. Sesekali Bang Buluk mengira-ngira di tengah langkahnya. Guyuran hujan seakan semakin deras membasahi jalur pendakian. Kini trek pendakian berubah menjadi lumpur yang menenggelamkan sepatu-sepatu kami. Sesekali kami harus memilah jalan supaya tidak terjerembab di genangan lumpur yang kami lewati. Aduh, sepatu anak konda kayaknya berubah jadi anak kerbau nih. Nerjangin lumpur terus. Ucap Bang Buluk meledek. Masih mending jadi anak kerbau. Kalau jadi anak Teh Marni bisa-bisa ingusan aja nih. Sambung gue disambut gelak tawa yang lainnya. Tibanya kami di pos 4 sama Rantu, tiba-tiba suara azan terdengar dari smartphone milik Edward yang menandakan kini telah tiba waktu menunaikan salat zuhur. Astagfirullah, pas banget lagi di pos 4. Ucap Edward menatap wajah kami semua. Ya enggak apa-apa toh mas. Barangkali sampean mau berhenti terus menunaikan salat zuhur. Ujar Dimas yang berada di depan kami. Bang Buluk langsung merespon ucapan Dimas. Segeralah dia membentangkan playseat di sekitaran pos 4 sama Rantu. Keadaan hujan lebat membuat situasi jalur pendakian terasa sepi. Bahkan tidak ada satupun pendaki yang terlihat melewati kami. Mungkin beberapa pendaki memilih untuk beristirahat di pos sebelumnya. Apalagi waktunya memang bersamaan dengan jam makan siang.
Sebagian dari kami bergantian menunaikan sholat zuhur. Tetapi Mas Dimas terlihat duduk di belakang kami sendirian. Mau ngemil Mas? Gue nawarin sesuatu ke orang itu. Lagi-lagi dia hanya membalas dengan senyuman. Poyan yang menghampiri gue tiba-tiba teriak jika di pundak bagian kanan gue terdapat ulat bulu dengan ukuran kecil yang sedang merayap. Poyan mencoba menghempaskan ulat itu jauh dari pundak gue. Akan tetapi gue melarangnya karena kita sesama makhluk Allah, jangan saling melukai. Pret, timpal Poyan menyepelekan. Sesungguhnya ulat kasur lebih berbahaya gatalnya daripada ulat bulu. Kalau nggak percaya, tanya deh ke nyokap-nyokap. Sambung gue kembali. Jorok banget sih lu, mainan ulat bulu man, ucap Edward yang enggan mendekat. Tiba-tiba rombongan open trip melintas di hadapan kami. Mereka pun menyempatkan diri untuk berhenti hanya sekedar mendokumentasikan wilayah Pos Samarantu ini. Itu kan orangnya yang tadi ngecengin si Edward, tanya Bang Buluk sembari menunjuk orang yang dia maksud. Itu ulat bulu mau dijinjing kemana man? Bang Buluk kembali menanyakan. Mau gue buang ke habitatnya lu. Oh gitu ya. Ya silahkan aja. Rombongan open trip pun mulai pergi melanjutkan pendakiannya. Tidak lupa kami mulai merapihkan equipment kami di Pos Samarantu ini. Dengan suhu yang lumayan dingin, kami mencoba berjalan lebih tinggi menembus perut hutan Gunung Selamat. Lagi-lagi Dimas berjalan duluan melampaui kami. Tidak terlihat kelelahan sekali dia menoleh ke arah belakang mengawasi kami. Di tengah perjalanan menuju pos 5, jalur mulai tersendat lantaran rombongan dari open trip sepertinya mengalami kendala. Dan benar saja, kami melihat salah satu rombongan dari mereka terduduk menggeruki bagian pundaknya. Badannya mulai merah berbintik-bintik alias bentol. Dis, si abangnya kenapa? Penyakit dingin kali ya? Atau mendingan temen saya bang? Dia kedinginan cuma mau getar doang, gak sampai bentol-bentol kayak gitu. Ucap gue merasa simpati. Lain kali jangan cengin orang bang. Di gunung itu karma dibayar tuntas. Sambung Bang Buluk sopan melewati rombongan tersebut. Alam memang tidak dapat ditebak secara kalkulasi. Kita tidak tahu bagaimana alam memperlakukan kita. Bahkan ucapan akan terasa nyata. Bahkan rasa takut akan lebih terasa, tapi manusia yang beriman akan terus berzikir melewati semuanya. Karena tugas kita hanya untuk belajar tentang apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dulu gue memang lari terbirit-birit ketika diganggu makhluk halus sampai keder. Tapi sekarang gue akan melawan. Siapapun yang merendahkan Balaraja Trek Surendar. Sekian ceritanya. Nanti saya akan lanjutkan di part kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.